Nah, sekarang kita ke cara yang kedua ya, cara tata letak atau peletakan for example yang kedua. Kan tadi kalau yang pertama itu within a sentence. Nah, kalau sekarang itu for example bisa kita gunakan to begin a new sentence. Usually only for example can begin a new sentences. It can begin a new sentence when the phrase is followed by complete idea or sentence, not a list of items. Nah, jadi si for example ini bisa kita gunakan untuk memulai kalimat. Ini hanya for example ya. Such as itu tidak bisa digunakan untuk memulai kalimat. Kemudian it can begin a new sentence. Nah, itu bisa for example ini dapat digunakan untuk memulai kalimat ketika for example itu diikuti oleh sebuah kalimat yang komplit. Kita langsung saja ke contohnya ya, biar lebih mudah dipahaminya. Nah, ini contoh yang pertama, my father loves going to restaurants which serve exotic food. For example, last week he went to a restaurant which serves deep fried rattlesnake. Ya, deep fried rattlesnake. Nah, ini kan ya, my father loves going to restaurants which serve exotic food itu adalah kalimat main idea-nya ya. Itu kalimat yang pertamanya. Jadi di situ ada dua kalimat. Oke, jadi ini kalimat yang main idea-nya. Kemudian yang for example bla 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 itu adalah kalimat untuk memperkuatnya. Nah, kan tadi katanya dibilangin kalau misalkan for example itu bisa memulai sebuah kalimat tetapi harus diikuti oleh kalimat yang lengkap. Nah, jadi setelah for example kita berikan koma, lalu yang last week he went to a restaurant which served deep fried rattlesnake itu adalah sebuah kalimat yang utuh, tetapi fungsinya di sini untuk memperkuat si main idea. Ya, jadi main idea itu yang di kalimat yang pertama tadi. Kalimat kedua itu hanya untuk stronger the main idea. Oke. Next, contoh yang kedua. Diana is a good worker. For example, she always finishes her job in time. Nah, jadi main idea-nya di sini tuh Diana is good worker. Jadi Diana ini adalah seorang pekerja yang baik. Buktinya apa kalau Diana ini pekerja yang baik? Yaitu buktinya, for example, she always finishes her job in time. Nah, buktinya itu contohnya dia selalu mengerjakan pekerjaannya in time. Jadi in time itu jadi sebelum batas waktu pengerjaannya dia sudah selesai. Kalau misalkan on time itu tepat pada waktunya. Kalau in time itu sebelum waktunya. Oke, lebih mudah ya kalau misalkan yang for example yang kita gunakan to begin new sentence gitu ya. Jadi ada dua kalimat. Ya, nanti yang kalimat pertama itu fungsinya sebagai main idea, dan kalimat yang kedua nanti fungsinya sebagai stronger the main idea. Yaitu yang bisa kita gunakan hanya for example, such as tidak bisa digunakan to begin a new sentence. Nah, kemudian setelah for example kita berikan koma, baru kalimat yang berfungsi sebagai stronger-nya ya, atau yang menunjukkan contohnya. Oke, kita lanjut ke penggunaan such as. Oke, such as ini kurang s ya, maaf ya. Jadi such as usually used in a informal sentence. Nah, jadi such as itu lebih sering kita gunakan di dalam kalimat-kalimat yang informal. Kita langsung saja contohnya. Tadi kan udah menjelaskan ya bahwa such as itu hanya bisa kita letakkan atau kita gunakan di tengah kalimat. Kita langsung ke contohnya. Yang pertama itu ada non-restrictive phrase. Oke, sambil menjelaskan, Miss tunjukkan dulu contohnya ya. There are so many fruits with red color such as strawberry, guava, red grape, pomegranate, and etc. Nah, jadi kalau misalkan yang non-restrictive phrase itu adalah kalimat
ya, atau main idenya itu sudah bisa berdiri sendiri tanpa kita berikan such as atau kita berikan kalimat yang penjelas. Ini kan kalau there are so many fruits with red color kan sudah jelas tuh, sudah bisa berdiri sendiri gitu ya. Jadi kan artinya ada banyak buah yang berwarna merah. Itu kan sudah bisa kan menjadi kalimat yang such as dan list of nouns ini hanya strongernya saja. Itu yang dinamakan non-restrictive phrase. Nah, penggunaan such as-nya itu caranya seperti ini nih. Jadi setelah main idea kita berikan koma, lalu kita tuliskan such as, dan tanpa ada koma lagi ya, setelah such as kita tuliskan list of nouns-nya. Kan kalau misalkan yang for example tadi harus diberikan tanda koma lagi kan, jadi komanya ada 2. Kalau misalkan yang di such as ini komanya hanya ada 1. You must have identification to go abroad, such as a passport. Nah, jadi untuk menunjukkan contohnya itu tidak hanya bisa kita gunakan list of nouns-nya ya, juga bisa kalau kita mau kasih contohnya 1 juga bisa. Cara penulisannya sama ya, sama contoh yang di atas ini ya. Kemudian kita ke yang restrictive phrase. Contohnya seperti ini. Learning languages such as English and Mandarin give you much benefit. Nah, kalau yang restrictive phrase itu adalah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri atau belum jelas kalau kita tidak memberikan contoh. Oke, ini. Misalkan kita hilangkan such as English and Mandarin ya. Misalkan kita hanya menuliskan learning languages give you much benefit. Nah, ini kan artinya mempelajari bahasa memberikan kita banyak manfaat. Nah, bahasa apa sih yang bisa memberikan kita banyak manfaat? Itu kan masih ngambang gitu ya kalimatnya, maka perlu kita berikan contoh. Makanya ini disebut dengan restrictive phrase gitu ya, kalimat yang masih ngambang atau tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak kita berikan contoh seperti itu. Contoh yang kedua, store such as Marine store and Latin store sells shoes and bags. Nah, jadi ini sama ya, kalau misalkan yang such as-nya kita hilangkan itu artinya masih membingungkan. Jadi masa gini, store sells shoes and bags. Nah, toko yang mana sih yang menjual sepatu dan bags, sepatu dan tas? Itu kan masih belum jelas, makanya kita memerlukan contoh seperti itu. Ya, kalau misalkan yang restrictive phrase itu kita tidak perlu menggunakan koma, jadi langsung saja ya, tanpa ada koma-komanya. Kalau misalkan yang restrictive phrase kita masih perlu menggunakan koma ya di setelah main idea kita. Oke, itu saja materi kita untuk hari ini. Kalau ada dari penjelasan Miss yang belum kalian mengerti, silakan ditanyakan ya sampai kalian paham. Oke, kemudian ini materi yang di dalam video ini diusahakan untuk dicatat ya. Ini bisa untuk bahan belajar kalian ketika nanti kalian ingin mempersiapkan untuk PTS-nya. Okay, I think that's all for today, and I close by saying wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.